Hai, saya Gatman Jacalevi. Halo, nama saya Syakira Maulidianiti. Halo semuanya, saya Ronald Huta Barat. Tawuran adalah perkelahian massal yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Tawuran merupakan salah satu bentuk kekerasan yang merugikan dan dapat menimbulkan banyak kerugian bagi pihak yang terlibat dan warga sekitar. Menurut Surjono Sukanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dasar hukum Pasal 170 ayat 1 dan 2 KUHP barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. Pasal 340 KUHP barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, pasal 55 KUHP. Mengapa tawuran masuk ke dalam sosiologi? Pertama, interaksi sosial. Tawuran melibatkan kelompok individu yang berinteraksi dengan cara yang negatif atau destruktif. Dalam hal ini, sosiologi menganalisis bagaimana interaksi antar kelompok tertentu misalnya, pelajar atau komunitas. Kedua, nilai dan norma sosial. Fenomena tawuran sering muncul akibat lemahnya internalisasi nilai dan norma dalam masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Sosiologi mengkaji bagaimana nilai-nilai sosial yang rusak atau tidak ditaati. Seorang pemuda berusia 20 tahun terjerat kasus tawuran yang mengakibatkan pembunuhan yang dikenakan pasal 170, 340, dan 55 KUHP. Lahir dan tumbuh dalam keluarga yang kurang harmonis atau broken home, hubungan dengan keluarganya tidak baik, sehingga ia tinggal bersama kakak ibunya. Setelah lulus SMA, ia bekerja sebagai kurir, namun kebiasaannya nongkrong bersama teman-temannya membuatnya terlibat dalam pergaulan yang kurang baik. Kasus ini bermula pada 27 Mei tahun 2023, sekitar pukul 4 subuh, saat sedang nongkrong bersama teman-temannya. Saat itu, datang seorang pria tak dikenal yang menarik, mendorong, dan mengajak berkelahi salah satu temannya. Temannya tersebut tidak memberikan perlawanan atau pembelaan diri, sehingga merasa perlu membela dan menyelamatkannya. Diliputi emosi, mendorong balik pria tersebut yang kemudian kabur. Bersama 4 temannya mengejar pria itu hingga ke gang dekat rumahnya. Dalam keadaan marah, dan teman-temannya melakukan kekerasan fisik dengan membacok kepala korban. Korban akhirnya tak berdaya, namun tidak langsung meninggal. Dan 4 temannya menjadi tersangka dalam kasus ini. Pada 28 Mei tahun 2023, ia ditangkap setelah salah satu temannya lebih dahulu tertangkap dan memberikan informasi kepada polisi. Penangkapan dilakukan melalui penggerebekan rumah para pelaku, di mana ditemukan 5 buah celurit yang menjadi barang bukti yang merupakan milik kelompok tongkrongan mereka. Dari 5 tersangka, salah satunya masih di bawah umur. Mengetahui korban meninggal dari informasi yang beredar di media sosial. Hal ini membuatnya menyesal dan mengalami trauma. Ia sempat bertemu dengan keluarga korban setelah insiden tersebut. Pada awalnya, divonis hukuman penjara selama 7 tahun. Namun, setelah mengajukan banding, hukumannya diringankan menjadi 3 tahun dengan tambahan denda. Meski begitu, kasus ini menyisakan luka mendalam, tidak hanya bagi para korban dan keluarganya, tetapi juga bagi yang kini menghadapi konsekuensi hukum atas tindakannya. Pertama, kondisi sosial dan keluarga. Tertumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis broken home yang merupakan salah satu faktor sosial signifikan dalam pembentukan karakter seseorang. Ketiadaan dukungan emosional dan moral dari keluarga dapat membuat seseorang rentan terhadap pengaruh negatif seperti pergaulan yang buruk.
Sosiologi hukum menyoroti bahwa pelanggaran hukum seringkali merupakan hasil dari kegagalan institusi sosial keluarga, pendidikan, komunitas dalam memberikan nilai-nilai yang mendukung kepatuhan hukum. Kedua, pengaruh kelompok dan solidaritas sosial. R terlibat dalam kasus kekerasan ini karena pengaruh solidaritas kelompok tongkrongan. Dalam teori asosiasi diferensial Edwin Sutherland, individu cenderung belajar nilai dan perilaku dari kelompoknya, termasuk tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini, kelompoknya membentuk norma informal yang menganggap pembelaan teman sebagai bentuk loyalitas, meskipun melanggar hukum. Perilaku kelompok yang mendukung kekerasan menunjukkan bahwa norma informal sering kali berbenturan dengan norma hukum formal. Ketiga, struktur sosial dan peran ekonomi. Sebagai seorang pemuda yang bekerja sebagai kurir, R berada dalam strata ekonomi menengah ke bawah. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial seringkali menciptakan rasa frustasi dan memicu perilaku agresif. Dalam hal ini, teori enemy Emil-Durkheim relevan, di mana ketidaksesuaian antara tujuan sosial seperti keberhasilan dan sarana yang tersedia memicu deviasi atau tindakan kriminal. Keempat, hukum sebagai alat kontrol sosial. Penerapan pasal 170, 340, dan 55 KUHP terhadap R menunjukkan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial yang bertujuan menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Namun, hukum juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan latar belakang pelaku, seperti usia muda, lingkungan sosial yang buruk, dan rasa penyesalan mendalam yang ditunjukkan R. Kelima, restorative justice. Meski R telah dihukum, trauma dan penyesalannya menunjukkan kebutuhan akan pendekatan yang lebih manusiawi, seperti restorative justice. Dalam konteks ini, pertemuan R dengan keluarga korban dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemulihan hubungan sosial, meskipun luka emosional tetap ada. Keenam, peran media dalam konsekuensi sosial. Kasus ini juga mencerminkan bagaimana informasi dari media sosial dapat memperkuat rasa penyesalan dan trauma pelaku. Dalam sosiologi hukum, media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik tentang keadilan, pelaku, dan korban yang pada akhirnya memengaruhi dinamika sosial. Oke, kali ini kita sudah bersama narasumber dengan inisial GA. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Untuk GA, kalau boleh tahu kapan sih pertama kali lu ikut tawuran? Pertama kali ikut tawuran tuh kelas 3 SMP. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membuat lu bisa terjebak atau mungkin terjerumus hingga akhirnya lu ikut tawuran? Berarti, kalau lu tawuran sama teman sekolah atau teman rumah? Teman sekolah, antara sekolah. Untuk sekolah. Alasannya kenapa tuh? Kenapa bisa jadi gitu? Awal sih ikut aja, ikut nongkrong, terus ujungnya ada masalah lah sama sekolah lain. Akhirnya ikut, coba. Berarti bisa dikatakan secara nggak langsung lu ada yang ngajak lu ya? Iya. Nah, kalau menurut lu, apakah teman-teman lu yang lain yang diajak ada yang nolak atau? Ada yang nolak. Ada yang nolak, ada yang ikut juga. Berarti kalau bisa dikatakan menurut lu apa yang faktor yang paling utama membuat lu akhirnya kayak lu ikut tawuran? Kayak mungkin lu tahu lu tahu istilah tawuran itu kapan? Istilah tawuran? Iya, tahu ada tawuran gitu. Orang lagi tawuran tuh. Dari SD sih. Ini nggak tahu. Tapi lu SD nggak pernah ikutan? SMP baru ikut. Baru. Yang ngajak tuh siapa? Abang kelas kah? Teman seangkatan sih waktu itu. Temen dekat lo atau bukan? Temen dekat karena kita di sekolah juga nongkrongnya bareng-bareng, mainnya bareng. Dia tuh emang lingkungannya tawuran juga. Kalau lingkungannya tawuran, baru akhirnya lu diajak. Kira-kira apa yang ngebuat lu nerima ajakan dia? Karena apa ya? Ya zaman SMP ya emosi lagi nggak kekontrol aja sih. Terus ya pengen diakuin lah gitu. Kalau kita tuh bisa lawan. Sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih untuk Bro GA. Ya. Thank you. Sama-sama.